Sebelum saya membahas terkait bagaimana sih analisa situasi, di mana sih letak kita saat ini, saya sedikit menyinggung tentang tema yang kita angkat. Bisa di next. Petani muda berkarya dan berdaya di era komunikasi digital. Kita akan sedikit saya gambarkan kenapa kami akhirnya mengambil tema ini. Petani muda artinya adalah generasi muda dengan rentang usia 19 sampai 39 tahun. Ini merupakan rentang usia yang bisa dibilang produktifnya manusia. Artinya adalah manusia dapat memaksimalkan potensi dia di rentang umur tersebut, baik dari segi ide, gagasan, maupun bagaimana dia memanage emosinya, kekuatan fisik hingga mentalnya. Dan untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah karya dalam bentuk inovasi yang bisa mengembangkan sektor-sektor pertanian. Di sisi lain, dia juga bisa akan nantinya mengatasi segala situasi yang ada, serta adaptif dengan perkembangan teknologi. Artinya dia mengikuti perkembangan dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Itu inti dari makna dari tema yang kita ambil pada hari ini. Next, Mbak. Kita membahas tentang pertama adalah komunikasi pemasaran. Apa sih kaitannya komunikasi pemasaran dengan pertanian? Kenapa? Ketika kita mengetahui teknik-teknik komunikasi, kita dapat memaksimalkan pemberian informasi kepada lebih banyak orang terkait apa itu produk usaha pertanian, mulai dari bentuk produknya seperti apa, dan memberikan alasan kepada konsumen kenapa sih harus kita membeli produk itu, dan kita memberikan manfaat-manfaat sehingga menjadi sebuah bujukan untuk para konsumen bisa memilih produk kita. Dan di mana arahnya adalah meraih segmentasi yang lebih luas dan memperkenalkan serta mencipta adanya interaksi nih antara kita sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen kita. Dan hulu dari itu semua adalah bagaimana kita mewujudkan tujuan dari usaha yang kita geluti, yakni adalah mendapatkan profit yang maksimal. Next. Bisa di next. Ya, produk pertanian. Kalau kita melihat ruang lingkup produk pertanian ini sangat luas sekali. Masih banyak sekali produk bisa dikatakan itu produk pertanian. Sebut saja deh dari lingkup besar, perkebunan, peternakan, perikanan, hortikultura. Hortikultura juga di dalamnya ada sayur mayur, buah-buahan, rempah-rempah, dan banyak lagi. Dan sekarang juga banyak berkembang adalah produk pertanian olahan begitu. Seperti makanan-makanan olahan dari mentah, matang, setengah matang, dan beku begitu. Itu terus berkembang. Ya, artinya adalah produk pertanian ini masih sangat mungkin kita kembangkan, masih sangat mungkin lagi memunculkan atau menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang pertanian. Next. Nah, ini yang menarik, situasi pandemi, adanya customer behavior atau kebiasaan pembeli yang berubah. Sebelum pandemi, kegiatan jual beli khususnya produk pertanian ini kan masih didominasi dengan cara konvensional, di mana kita membeli di pasar tradisional, modern, supermarket. Namun semenjak pandemi, kebiasaan ini sedikit demi sedikit berubah, di mana dengan didorong adanya pembatasan kegiatan kita di luar ruangan, mengurangi kerumunan. Lantas kegiatan jual beli produk pertanian ini beralih ke digital begitu. Bagaimana kita di rumah hanya menggunakan smartphone kita bisa membelanja dan menunggu hasil belanjaan kita di rumah saja tanpa harus repot kemana-mana. Ini sebenarnya momentum yang luar biasa yang sejatinya bisa dimanfaatkan oleh seluruh elemen yang ada di pertanian begitu. Next. Nah, potensi produk pertanian. Kalau kita lihat, saya mengangkat satu berita. Corona bikin penjualan produk pertanian kesan paradoks ya, di mana rata-rata sektor, hampir semua sektor itu mengalami dampak negatif akibat pandemi, kok pertanian dampaknya positif. Tapi kalau kita menjabarkan lagi, kita lihat ini masuk akal sekali. Kenapa? Sederhananya seperti ini. Ketika memang pandemi, orang masih butuh makan toh, orang tetap akan makan. Bahkan tingkat kesadaran mengkonsumsi makanan sehat ini makin tinggi. Nah, ini seharusnya menjadi sangat peluang besar, di mana yang di sektor-sektor lain menjadi problem, kita malah menjadi momentum untuk bisa mengembangkannya. Next. Nah, kita perkembangan digital. Kita jabarkan satu-satu deh.
167 juta warga Indonesia ini telah melek digital. Artinya dia telah menggunakan smartphone atau setara 89% penduduk kita. Itu sebagian besar sudah familiar dengan adanya e-commerce atau digital marketing berbasis aplikasi. Di sisi lain, media sosial 61,8% akrab dengan media sosial. Kita sebut saja ada 3 aplikasi besar media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Bahkan tanpa kita sadari, di antara kita termasuk salah satu yang sudah termasuk dalam kategori kecanduan sosial media. Tanpa kita sadari, bisa coba dites. Kita dalam sehari atau dalam seminggu begitu tidak menggunakan media sosial, di mana setiap hari kita menggunakan media sosial. Tapi seakan-akan kita kehilangan anggota tubuh begitu. Kalau dari teman-teman sudah merasakan seperti itu, berarti masuk dalam kategori kecanduan media sosial. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dimanfaatin, di mana bagaimana dengan orang banyak menggunakan media sosial, kita memanfaatkan dengan kegiatan pemasaran yang bisa kita lakukan. Sudah gratis, cakupannya luas lagi. Namun memang di media sosial ini masih banyak resiko yang bisa terjadi seperti aksi penipuan, fake ulasan negatif dari kompetitor. Ini masih sangat mungkin terjadi. Next. Ya, ini analisis SWOT. Mungkin di bangku perkuliahan ini sudah tidak asing ya, sering banget kita ketemu mata kuliah ini dan pembahasan ini. Tapi kalau disangkut pautkan dengan usaha pertanian, apa sih manfaatnya? Kalau bisa dikatakan secara luas, artinya analisis SWOT ini merupakan cara untuk kita mengetahui kondisi internal usaha kita, atau dengan disangkutkan dengan kondisi eksternal usaha kita. Kita pertama membahas tentang kondisi internal, yakni adalah strengths dan weakness atau kekuatan dan kelemahan. Kenapa kita harus mengetahui kekuatan dari usaha produk pertanian kita? Ketika memang kita mengetahui kelebihan dari usaha kita, kita akan bisa memaksimalkan potensi dari kegiatan pemasaran yang dilakukan. Misalkan dari, kita kasih contoh satu kasus deh, usaha sayuran organik. Keunggulannya apa? Misalkan tentu sayuran organik kandungannya menyehatkan dibandingkan dengan sayur yang konvensional begitu, karena tidak mengandung pestisida kimia. Nah, ini yang ditonjolkan di setiap kegiatan pemasaran yang kita lakukan. Bagaimana kita memberikan sebuah informasi, loh ini sayur organik sehat loh, kandungannya bebas dari pestisida kimia, dan memang akan bisa menggait yang tadi adanya peningkatan kesadaran mengkonsumsi makanan sehat. Nah, dari sisi treatnya, misalkan maksud saya weakness-nya, kelemahan. Kalau kita ketahui sayur organik ini rentan dengan serangan hama begitu, hama penyakit. Nah, ini menjadi ancaman, menjadi kelemahan begitu. Tetapi di sisi lain, ketika kita tahu kelemahannya, kita bisa melakukan antisipasinya. Misalkan, dengan menggunakan pestisida nabati bisa mengurangi serangan hama, ataupun kita bikin narasi yang positif, di mana misalkan sayuran organik diserang hama. Hama aja suka dengan sayur organik, artinya ini sayur sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Ini menjadi bisa narasi dari kegiatan pemasaran yang bisa kita tonjolkan begitu. Nah, kalau dari segi kita melihat eksternalnya, peluangnya, ini beberapa peluang sektor pertanian, usaha pertanian yang bisa kita manfaatkan. Artinya kita jangka panjangnya apa sih usaha kita ini, dan apa yang harus kita capai dalam usaha tersebut. Nah, peluang ini harus kita ketahui dulu. Bagaimana Mas tindak Rizky, lanjut mohon kita. izin waktunya 1 menit lagi ya, Mas. Baik. Oke. Ya, dan ancaman pun begitu. Kita harus tahu, misalkan adanya pesaing, kita harus berbeda dari pesaing kita. Bagaimana kita menampilkan inovasi di dalamnya, dan impor pangan pun menjadi salah satu dilema di negara kita. Next. Ini nanti kita bahas ini. Nah, ini juga yang penting, objektif. Kita setelah kita mengetahui situasinya, kita mau kemana sih arah usaha kita? Pertama adalah sell, di mana memanfaatkan marketing digital ini meningkatkan penjualan dengan jangkauan luas. Artinya tuh jangkauan kita dengan menggunakan marketing itu lebih luas dibandingkan dengan cara konvensional. Serve, di mana marketing menambah value dari pelanggan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, artinya
karena ada timbal balik, ada informasi ataupun komunikasi timbal balik ketika kita menggunakan digital marketing. Speak, marketing menjadi sarana komunikasi yang efektif antara perusahaan dan pelanggan, karena memang langsung kita kepada konsumen utama begitu. Save, penerapan marketing bertujuan untuk mengurangi biaya promosi. Dengan menggunakan digital marketing, e-commerce, media sosial, kita benar-benar sangat bisa menghemat biaya promosi. Dan terakhir, meningkatkan brand awareness atau sizzle melalui jalur online dengan menyebarkan informasi mengenai brand, produk, dan jasa yang kita tawarkan. Nah, itu singkatnya Mbak Olive, nanti kita lebih banyak akan kita bahas dalam sesi dialog atau tanya jawab dengan peserta. Terima kasih Mbak Olive, kembali ke Anda.